Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita saat kita mengakhiri hari ini. Apapun yang telah kita lalui hari ini, sebelum kita menutup malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena kasih setia-Mu telah menyertai setiap langkah kami sepanjang hari ini. Dalam segala keadaan, Engkau tetap setia memelihara, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus hadir memenuhi hati dan pikiran kami. Tenangkan setiap jiwa yang gelisah, hiburkan hati yang terluka, kuatkan mereka yang sedang letih, pulihkan setiap orang yang datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita pada malam hari ini terdapat pada kitab Mika pasal 4 ayatnya yang pertama, tertulis demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Mika hidup sekitar abad ke-8 Masehi. Ia melayani pada masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Raja Hizkia di kerajaan Yehuda. Pada waktu itu keadaan bangsa Israel dan Yehuda sedang memprihatinkan. Para pemimpin banyak menyalahgunakan kekuasaan. Orang kaya menindas orang miskin. Para hakim tidak berlaku adil. Dan banyak nabi palsu hanya menyampaikan berita yang menyenangkan hati manusia. Penyembahan kepada Allah juga mulai bercampur dengan penyembahan berhala. Bangsa itu tampak religius dari luar, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Nabi Mika, Tuhan menegur dosa-dosa bangsanya dan memperingatkan bahwa hukuman akan datang apabila mereka tidak bertobat. Namun di tengah berita tentang hukuman itu, Tuhan juga menyampaikan sebuah janji yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga hidup di dunia yang penuh tantangan. Kita melihat ketidakadilan, konflik, kekhawatiran, dan berbagai pergumulan yang dapat membuat hati menjadi lemah. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa sejarah dunia tidak berakhir dalam kekacauan. Tuhan tetap memegang kendali di atas segala sesuatu. Gunung rumah Tuhan melambangkan pemerintahan Allah yang kokoh, mulia, dan tidak tergoyahkan. Tidak ada kerajaan manusia yang dapat bertahan selamanya, tetapi kerajaan Tuhan akan tetap berdiri untuk selama-lamanya. Janji ini juga mengajarkan bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk satu bangsa, melainkan bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap setia, hidup dalam terang Tuhan, sekalipun dunia di sekitar kita berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini mungkin ada di antara kita yang sedang memikirkan keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, atau masalah keuangan. Ingatlah bahwa Tuhan yang memberi pengharapan kepada bangsa Israel juga adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Ia belum selesai bekerja dalam hidup kita. Jangan biarkan keadaan hari ini membuat kita kehilangan harapan akan hari esok. Tuhan sedang memimpin setiap langkah anak-anaknya menuju rencana yang indah menurut waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Engkau mengingatkan kami bahwa kerajaan-Mu tetap teguh untuk selama-lamanya. Tolong kami agar tidak kehilangan harapan ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mampukan kami hidup setia, percaya kepada penyertaan-Mu, dan tetap berjalan di dalam kehendak-Mu setiap hari. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami malam ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang dalam perlindungan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan malam ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera, menguatkan iman kita, dan memberikan pengharapan baru untuk menyambut hari esok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga dimanapun berada. Sampai jumpa dalam renungan malam berikutnya. Shalom.